Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Miza. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika. Rangkaian logika, di mana rangkaian logika ini terdiri, di mana rangkaian logika ini terdiri dari banyak komponen digital yang bekerja dengan dasar-dasar operasi digital. Komponen digital ini menggunakan sinyal digital yang hanya berisi kode biner 1 atau 0. Jika 1 dan 0 diterjemahkan ke tegangan listrik, maka tegangan berkisar 5 volt yang mewakili kode biner 1 dan tegangan berkisar 0 volt sebagai kode biner 0. Biner 0 dan biner 1 disebut juga logika 1 atau logika 0. Ada 3 komponen dasar untuk membentuk rangkaian logika, yaitu AND, OR, dan NOT yang dikenal sebagai gerbang logika. Setiap input gerbang akan memiliki output yang berbeda, walaupun diberikan masing-masing input yang sama. Hasil dari output ini disebut tabel kebenaran, termasuk dalam gerbang logika. Fungsi dan cara gerbang logika. Secara sederhana, fungsi gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran. Lalu, bagaimana gerbang logika dapat mengubah sinyal input menjadi sinyal output logis? Untuk mengetahui hal tersebut, Anda wajib mengetahui jenis gerbang logika dasar. Terdapat sekitar 7 gerbang logika yang berguna dalam membentuk sebuah rangkaian sistem elektronika digital. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau juga tegangan rendah, dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan aljabar boolean. Maka gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut logic gate. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Terdapat 7 jenis gerbang logika yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Yang pertama, gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR atau exclusive OR, XNOR atau exclusive NOR. Variabel boolean sering digunakan untuk menyatakan level tegangan pada kabel atau terminal input dan output dari sebuah rangkaian. Karena boolean 0 atau 1 tidak mewakili bilangan asli, tetapi menyatakan posisi tegangan disebut logic level. Tabel yang berisikan kombinasi variabel input masukan dan yang menghasilkan output keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki 2 level. Kedua level tersebut pada umumnya dilambangkan dengan, ini ada juga macam-macam istilah digunakan untuk mewakili 0 dan 1 adalah sebagai berikut. Jadi ini contohnya seperti kayak berlawanan ya teman-teman. False, true, off, on, low, high, no, yes, open switch, close switch. Tabel kebenaran di bawah ini berisi kombinasi dari logic level pada input. Untuk jumlah kombinasi input adalah 2n. Untuk 2 kombinasi input, maka kombinasinya adalah 2n sama dengan 2 pangkat 2, yaitu kombinasi input 4. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Cuman aku nggak bahas, cuman sepengetahuan untuk sekilas info kita aja biar teman-teman tahu juga. Aljabar boolean merupakan sebuah persamaan yang menyatakan antara hubungan input dan output dari sebuah rangkaian logika. Aljabar boolean memiliki 3 buah operasi, yaitu OR, AND, dan NOT. 3 operasi dasar ini disebut operasi logika. Rangkaian digital disebut rangkaian logika yang dibangun dari diode, transistor, dan resistor yang dihubungkan sehingga output rangkaian merupakan hasil dari operasi logika, OR, AND, dan NOT yang dilakukan pada input. Gerbang AND
Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluarannya logika 0. Jika salah satu dari input bernilai logika 0, simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak pakai tanda sama sekali. Sini ada contohnya. Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY titik. Simbol gerbang N. Di sini ada simbolnya X, Y, Z atau X, Y, dan Z. Z sama dengan XY. Tabel kebenaran gerbang N. Jika 1 ketemu 1 sama dengan 1, itu maka sama dia dengan hasilnya benar gitu. Jadi selebihnya adalah salah. Selanjutnya, gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran jika salah satu masukan input bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya, Z sama dengan X tambah Y. Simbol dan tabel kebenaran gerbang OR. Kita perhatikan di bawah ini. X, Y, Z. X, Y atau lebih besar dari 1 Z. Z sama dengan X tambah Y. Dan di sini ada tabel kebenarannya. Jika 1 ketemu 1 sama dengan 1, 1 ketemu 0 sama dengan 1, 0 ketemu 1 sama dengan 1. 0 ketemu 0 sama dengan 0 gitu. Dan selanjutnya, gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Operasi NOT memberikan output dengan nilai kebalikan dari inputnya. Jika inputnya 0, maka inputnya adalah 1. Dan jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan tabel kebenarannya 0 yaitu adalah kebalikannya 1 dan 1 outputnya adalah 0. Implementasi boolean dengan rangkaian logika. Ketika operasi dari sebuah rangkaian dinyatakan dalam persamaan boolean, maka kita dapat membuat rangkaian logika secara langsung. Berdasarkan persamaan tersebut, contoh Y sama dengan AC tambah BC minus tambah minus ABC. Persamaan boolean di atas terdiri dari 3 term, yaitu AC, BC, ABC. Yang di-OR-kan secara bersama. Persamaan di atas membutuhkan 3 gerbang AND, 2 gerbang NOT, dan 1 gerbang OR. Nah, jadi di sini ada bentuk contoh tabelnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.